telah bersalah, Kakang Brahma. Saya yang membuat Ki Jara dan Lukina bertarung, sehingga membawa kematiannya. Biksu Kampala harus ditinggal mati sahabatnya. Padahal mereka datang untuk bermaksud baik, mengadakan pertarungan persahabatan. Mungkin masalahnya tidak menjadi seruat ini. Kalau dari semula kau bisa menahan diri. Kalau saya mati dalam pertandingan ini, sudilah mengirim kabar ke Tibet. Sang Prabu. Dengan senang hati. Sebaliknya, jika aku yang terbunuh, Wanapati, Mantili, antarkan saudara Kampala sampai pintu gerbang istana, sebagaimana layaknya seorang tamu. Amitabha.
mungkin juga butuh pertolongan. Beliau sudah ada yang menolong. Wanapati, aku bisa memahami perasaanmu. Kau pasti kecewa. Semoga saja semua kejadian ini memberi hikmah kepadamu. Suatu ketika, kau akan tahu apa arti kebesaran jiwa, Wanapati. Ilmu-ilmu tingkat tinggi. Jika engkau bertanya, maka itulah yang disebut istana atap langit. Jangan terlalu memuji Sang Prabu, karena sesungguhnya lah di atas langit masih ada langit. Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Betapa tingginya ilmu orang Tibet itu, sampai bisa mengalahkan Rugina dan Kijara. Memang dahsyat, Gusti Ayu. Bahkan Lasmini yang lebih dijaya dari Kijara juga roboh. Apa? Lasmini? Benar, Gusti Ayu. Apa-apaan? Si Lasmini turut campur bertarung dengan musuh Kakang Brahma. Entahlah apa maksudnya. Mungkin hanya karena ingin menunjukkan kehebatan dirinya saja. Tapi, ya, roboh juga. Kedua muridnya juga tewas, Gusti Ayu. Dua murid Lasmini? Ya, Yulidar dan Ambarwati. Yulidar? Ambarawati? Semuanya tewas? Benar, Gusti Ayu. Edan. Lasmini terluka parah, tapi cepat disambar oleh seorang tokoh tua berpakaian jubah putih. Pasti Begawan Banwaci. Hamba tidak tahu namanya. Lasmini yang terkapar di tanah disambar, lalu dibawa pergi. Kampala tidak mengejar, dibiarkan saja. Masih panjang juga umurnya si Lasmini itu. Ada yang menolongnya. Iya, Gusti Ayu. Lalu, di mana sekarang orang tidak dari Tibet itu? Di Gupit Loa, di wilayah utara perbatasan kita, Gusti Ayu. Di Gupit Loa? Benar, tuanku. Mungkin karena hatinya sedih, temannya mati, atau juga sudah tidak mau lagi mencari keributan. Akhirnya dia bermukim. Bermukim? Maksudmu? Dia mendirikan sebuah rumah panggung yang kecil dan sederhana, seperti mau mendirikan sebuah padepokan, lalu berdiam di situ. Katanya sampai kapanpun tidak akan pergi kemana-mana sebelum tuanku datang menjenguknya. Bangsat, sombong benar dia. Ayo Kakang Brahma, kita datangi dia. Aku ingin sekali memecahkan kepalanya yang botak itu. Baiklah, mari kita lihat. Itulah di bawah sana, tuanku. Nampak jelas dari sini padepokan gila yang dibuat oleh Kampala. Sebuah rumah panggung kecil dan sederhana, dan di depannya dibuat sebuah gelanggang yang cukup lebar. Dia benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menantikan kedatanganku. Kita serbu saja Kakang Brahma. Kita obrak-abrik padepokan gila itu. Jangan. Dia tidak bermaksud menyombongkan diri, melainkan sudah tidak ada lagi yang harus diperbuat, kecuali dengan berdiam diri menantikan kedatanganku. Sebelum Kakang Brahma maju, saya sanggup menghadapi dia. Kali ini kau yang harus menunggu, Mandiri.
Kampala memerlukan aku, dan aku harus mengabulkannya. Selamat datang di Jawa Dwipa, saudara Kampala, tokoh sakti dari negeri Tibet. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara yang berdiri di samping pohon randu itu adalah saudara Satria. Pertemuan mereka rasanya akan merupakan pertemuan yang terbesar, sebab sama-sama dikjaya. Lihat, Kakang Brahma keluar dan berjalan mendekati Kampala. Ya, sebab sudah tidak ada perlunya berbicara dari jarak jauh, dengan sama-sama saling mengerahkan ilmu suara bergema. Karena masing-masing sudah tahu dari arah mana mereka berada. Iya. Maaf, saya baru datang sekarang. Sebab ada perkara penting yang saya nilai lebih utama dari perkara pribadi. Saya hargai pandangan sikap saudara itu, sehingga saya bersedia menunggu berlama-lama di sini. Sebab saya yakin saudara pasti datang. Seorang tokoh besar seperti saudara rasanya lebih pantas mengurung diri di dalam sebuah biara, merenungkan arti makna hidup dan kehidupan, daripada merepotkan diri dengan urusan dendam kesumat. Saudara Satria salah tafsir. Saya datang di negeri ini bukan dikarenakan oleh perkara dendam kesumat, melainkan ingin bertatap muka dengan seorang tokoh besar seperti saudara yang telah menggegerkan dunia persilatan. Sehingga nama saudara juga bergema ke negeri seberang yang amat jauh, sampai ke negeri saya di Tibet. Indah kabar dari Rupa, bukankah demikian? Biasanya memang demikian. Namun justru karena itulah membuat orang semakin berkehendak bertatap muka untuk lebih mengenalnya lebih dekat. Hanya begini inilah Satria Madangkara alias Brahma Kumbara. Tak lebih, tak kurang. Hanyalah sebuah sosok manusia yang tidak ada harganya. Bentuk wujud manusia tak berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi, yang terkandung di dalam wujud yang sederhana tersebut tersembunyi suatu kekuatan yang tidak bisa diukur. Hal itulah yang mendorong saya untuk mengenal saudara Brahma luar dalam. Untuk mengenal pribadi seseorang diperlukan waktu yang tidak sebentar. Saya bersedia, meskipun hal itu akan menyita usia saya. Saya harap saudara juga demikian. Dengan senang hati. Wah, mereka masuk ke dalam rumah. Kakang Brahma ketemu batunya. Sebab baru kali ini ditantang dalam bidang olah kemanusiaan. Mudah-mudahan Kakang Brahma bisa mengatasinya. Dua orang tokoh besar akan saling menguji diri. Sayang kita tidak boleh mendekat. Kalau boleh, aku ingin mendengarkan semua percakapan mereka atau mencatatnya. Sebab apa yang mereka bicarakan tentulah sesuatu yang amat berharga, yang nilainya tinggi, sebuah bekal bagiku di masa depan. Kau bisa menanyakan kepada Kakang Brahma setelah usai seluruhnya, dan pasti Kakang Brahma dengan senang hati akan menguraikannya kepadamu. Ya. Apakah silat itu? Dari segi bahasa atau makna artinya? Kedua-duanya. Dari segi bahasa, kita akan lalu arti maknanya ada dua. Satu sebagai pertahanan diri, yang kedua sebagai penghancur. Kedua makna ini bersenyawa menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi di dalam penggunaannya. Mengapa saudara Brahma mempelajari ilmu silat? Karena mengandung dua arti makna yang bersenyawa tadi. Bila demikian, saudara Brahma sering menghancurkan atau katakanlah membinasakan orang lain. Tidak selalu. Yang mana yang harus dibinasakan? Saya tidak pernah menyebutnya dengan sebutan dibinasakan. Saya hanya menyebutnya ditumpas. Sebab arti kata tumpas tidak selamanya berarti pembunuhan. Itu hanyalah kirata bahasa, dan saya tidak akan mempersoalkannya. Yang saya ingin tahu, yang mana saja yang harus saudara tumpas? Durjana Angkara Murka. Kenapa saudara memilih itu?
Apakah saudara merasa diri saudara seorang yang suci? Seorang pengadil yang berhak menumpas yang saudara anggap sebagai si durjana angkara murka? Saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya hanya memenuhi panggilan nurani untuk menjaga apa yang patut dijaga, membela apa yang patut dibela, mengusir apa yang patut diusir, menumpas apa yang patut ditumpas, bahkan bisa merugikan kepentingan orang banyak. Terima kasih. Untuk sementara cukup sekian dulu. Iya. Mudah-mudahan malam ini tidak hujan, sehingga kita malam ini bisa tidur dengan enak. Tergantung hujannya. Kalau hujan kecil, tenda ini cukup untuk melindungi kita dari hujan kecil itu. Tapi kalau hujannya besar dan lebat, kita mengungsi saja ke rumah pondokan si Kampala itu. Tapi tentunya akan mengganggu Kakang Mas Brahma yang sedang menguji diri dengan Kampala. Aku rasa di rumah panggung yang kecil itu ada beberapa ruangan, sehingga kita bisa tidak mengganggu mereka. Iya. Untuk menjadi orang yang jahat amatlah mudah. Tapi untuk menjadi orang yang tidak jahat amatlah sukar. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kita harus mengambil sikap yang teguh. Apakah hanya sebegitu sudah cukup? Tidak. Tolong sebutkan. Di dalam menghadapi bencana dan malapetaka tidak gentar. Dan di dalam menghadapi kesenangan tidak takabur. Maka akan bebaslah kita dari nafsu angkara murka dan ketakutan. Sebaliknya, akan didapatkannya hawa murni di dalam dirinya. Maka dia akan segera dapat berpikir dan bertindak dengan arif dan bijaksana. Suka dan duka boleh datang silih berganti di dalam dirinya. Kesukaan dan kebenaran merasuk ke dalam dirinya. Tapi semuanya itu tidak akan merubah keteguhan hatinya. Dia akan tersenyum melihat harta duniawi dan kesenangan lahiriah. Sebab dia sudah tidak dapat diumpan lagi oleh godaan-godaan seperti itu. Sebab bagi siapa yang berkuasa atas pikirannya, maka dia akan berpikir dengan benar. Bila kebalikannya dari itu, dia yang hanya memikirkan kesenangan duniawi, maka timbul kecenderungan untuk itu. Dari kecenderungan lahir keinginan. Dari keinginan inilah timbul nafsu angkara murka. Dari nafsu angkara murka timbul kesesatan. Dan dari kesesatan timbul kekacauan pikiran. Dari kekacauan pikiran timbul kepribadian yang kabur. Dan pribadi yang kabur ini akan merusak budi pekerti. Maka hancur luluhlah dia. Ya, akan tetapi siapa yang dapat mengendalikan diri sendiri, bergerak di tengah-tengah kimilaunya harta duniawi, bebas dari nafsu ingin memiliki secara berlebih-lebihan, maka dia akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Dan di dalam kedamaian, segala derita akan sirna. Maka budi luhur akan muncul di dalam keseimbangan jiwa. Godaan harta duniawi, walau bagaimanapun, akan membuat orang silau. Kita harus memusatkan pikiran ke satu arah. Maksudnya? Begini. Jika pikiran melayang-layang dan tidak dapat dipusatkan ke satu arah, maka dia akan terombang-ambing. Seperti sebuah perahu yang dipermainkan badai angin topan di tengah samudra yang luas. Maka bila kita bisa terbebas dari segala harta duniawi, dengan hanya mengambil seperlunya saja, maka kita akan dapat mempersatukan kesadaran. Malam hari adalah cuaca yang gelap bagi semua makhluk. Akan tetapi bagi siapa yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah kegelapan. Dia seperti yang berjaga-jaga. Maka dia akan menjadi seorang yang arif dan bijaksana, yang dapat menilai meskipun dalam keadaan gelap gulita. Terima kasih, Saudara Brahma. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Iya.
7 hari 7 malam mereka tidak keluar-keluar. Itulah kehebatan Tuanku Brahma. Bisa tahan selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan tanpa minum. Duduk bersila sambil terus-menerus berbicara, tidak ada henti-hentinya. Kalau begitu, si Kampala orang Tibet itu juga hebat. Bisa mengimbangi Tuanku Brahma. Ya, bagi orang biasa, duduk bersila tanpa makan dan tanpa minum, lalu bercakap-cakap terus-menerus, tidak henti-hentinya, bisa menjadi sangat letih dan tubuhnya lemas, bahkan bisa pingsan. Tapi bagi Brahma yang sudah biasa melakukan puasa, tidak jadi masalah. Dan jika orang Tibet itu juga bisa melakukan hal yang sama, maka dia pun benar-benar seorang tokoh yang sangat dikjaya. Tuanku Brahma, kok mau saja ya? Maksudmu? Tuanku Brahma seorang raja yang besar. Kok mau saja diajak bertukar pikiran oleh orang lain yang belum dikenalnya? Bahkan nampaknya seolah-olah Tuanku Brahma sebagai seorang murid yang sedang diuji oleh gurunya. Tuanku Brahma bukan saja merupakan seorang raja yang besar, tapi juga seorang pendekar yang berjiwa besar. Dengan senang hati dan dengan segala kerendahan hati, dia akan bersedia diajak bertukar pikiran oleh siapa saja, tanpa memandang harkat dan martabat. Siapapun yang bertanya akan dijawabnya dengan senang hati, dan siapapun yang mau menguji dirinya akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Iya, betul. Nah, pintu pondokan itu terbuka. Ya, pasti mereka akan keluar. Ya, Tuanku Brahma dan Kampala keluar dari rumah panggung itu, turun ke halaman dan berjalan beriringan menuju ke tengah gelanggang. Apakah mereka akan bertarung? Aku tidak tahu. Yang jelas pertarungan pikiran sudah selesai. Ki Ajeng Mantili, Kakang Mas Brahma dan Kampala sudah menyelesaikan ujian pikiran. Dan rupanya akan dilanjutkan dengan ujian badan. Bagus. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Pertarungan ilmu kadikjayaan. Sebab Kakang Brahma pasti yang akan menang. Mereka akan bertarung dalam keadaan perut kosong. Karena selama 7 hari 7 malam mereka berpuasa. Aku akan menemui si Kampala itu. Jangan, Ki Ajeng Mantili. Di sini saja bersama saya. Kita jangan mengganggu mereka. Kita jadi penonton saja. Kampala, bukankah kau datang untuk mencari Satria dan Mantili? Ya. Lalu mengapa kau hanya berurusan dengan Satria saja, sedangkan aku kau biarkan? Nah, sekarang kau harus melawan aku dulu. Mantili, adiknya Satria Madankara. Yang ingin menguji kehebatanmu adalah sahabatku, Targu. Tapi Targu sudah tewas. Jadi bagimu sudah tidak ada masalah. Sudahlah Mantili, kau mundur, menonton saja di pinggir. Siapa yang menang, Kakang? Maksudmu? Selama 7 hari 7 malam, Kakang Brahma dan Kampala bertukar pikiran, berdebat kata. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah. Kenapa begitu? Sebab kami bukan sedang saling menjatuhkan, melainkan sama-sama mencari kebenaran. Dan kami saling mengakui kebenaran kami masing-masing. Saudara Mantili yang gagah, saya merasa bangga dan benar-benar mendapat suatu kehormatan bahwa ternyata yang saya cari adalah seorang tokoh yang mumpuni. Semula saya menduga Brahma Kumbara alias Satria Madankara hanyalah seorang pendekar yang dikjaya dalam ilmu lahir. Tapi ternyata seorang tokoh yang mengerti makna hidup dan kehidupan. Terus terang, saya sangat kagum dan menaruh hormat kepadanya. Kalau kau sudah kagum dan menaruh rasa hormat kepada Kakang Brahma, kenapa harus dilanjutkan dengan bertarung mempergunakan ilmu kadikjayaan? Sudah saja, kau sekarang juga pulang ke Tibet. Kami bertarung bukan untuk sekedar bertarung dengan saling membinasakan. Akan tetapi, sama halnya dengan yang kami lakukan selama 7 hari 7 malam, yaitu saling mencari kebenaran. Dan sekarang dalam bidang ilmu kedikjayaan. Begitu. Ya, silakan. Aku mau nonton di pinggir gelanggang. Terima kasih. Mari Saudara Brahma, kita mulai. Silakan. Mereka sengaja bertarung dari tingkat yang paling rendah, dari permulaan sekali. Ya, mungkin maksudnya untuk saling menguji dasar-dasar ilmu silat yang sempurna, ataukah kurang matang? Ada-ada saja. Sebaiknya langsung mempergunakan ilmu kadikjayaan, biar lekas selesai. Mereka bukan sekedar bertarung di Ajeng,
tapi menyimak apa yang terkandung di balik kehebatan mereka masing-masing di dalam menguasai ilmu silat. Malah capek sendiri. Pertarungan itu sama sekali tidak menarik, membosankan. Aku malah jadi ngantuk. Kalau mengantuk, tidur saja di Ajeng Mandiri. Wah, sudah malam. Ya, tidak terasa. Saking asiknya menonton pertarungan antara Tuanku Brahma melawan Kampala, tahu-tahu hari sudah gelap. Tapi mereka masih bertarung. Sebab belum ada yang kalah. Mereka masih seimbang. Kenapa tidak berhenti dulu untuk istirahat? Aku rasa mereka akan bertarung seperti kemarin. Waktu saling menguji diri dalam ilmu kehidupan. Berlangsung terus siang malam, tanpa berhenti sekejap juga. Dan pula sambil berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Dan mereka bisa mati lemas karena kelaparan. Tidak ada istilah mati karena puasa bagi Tuanku Brahma. Kalau Tuanku Brahma, aku percaya. Tapi orang Tibet itu, dia tidak akan bisa bertarung sambil berpuasa siang malam tanpa berhenti. Belum tentu. Sebab aku lihat orang Tibet itu seorang biksu. Tentu dia sudah biasa melakukan puasa untuk waktu yang lama. Siang. Waduh, aku kesiangan. Enak benar aku tidur semalam. Wah, Panglima Ringking sudah tidak ada. Juga para anggota pasukan sudah tidak ada. Pasti mereka sudah menonton pertarungan Tuanku Brahma melawan Kampala. Kau sudah bangun, Senopati? Maaf, Panglima. Saya bangun kesiangan. Tidak apa. Sebab aku lihat kau baru tidur ketika hari menjelang pagi. Iya. Nah, sekarang mereka sudah meningkat. Masing-masing meningkatkan pertarungan. Sudah mencapai jurus silat tangan kosong kelas menengah. Mereka bergerak sudah cepat. Tidak seperti kemarin, lambat dan kosong. Iya, sekarang nampak sedikit berisi. Sudah cukup menarik. Aku tidak mengantuk lagi melihatnya. Malam lagi. Tapi sebaiknya malam ini kita tidak tidur, Senopati. Kenapa, Panglima? Nampaknya malam ini merupakan pertarungan silat tangan kosong yang terakhir. Mengapa begitu, Panglima? Penggunaan jurus-jurus silat tangan kosong pada dasar tahap pemula sudah mereka lakukan selama 1 hari 1 malam. Kemudian ditingkatkan ke tahap menengah, juga dilakukan 1 hari 1 malam. Jadi, nanti malam sampai besok pagi, mereka akan melakukan tahap terakhir pada ilmu silat tangan kosong. Kalau belum juga ada yang kalah, apakah akan dilanjutkan dengan penggunaan ilmu kadikjayaan? Ya, tentu saja. Aku yakin, kalau sudah sampai pada tahap penggunaan ilmu kadikjayaan, Tuanku Brahma yang akan menang. Ya, aku juga merasa pasti.
Maringking. Saya jadi ngeri. Loh, kenapa? Mereka bertarung sudah bukan lagi seperti manusia, tapi seperti dua makhluk yang sangat aneh, sangat mengerikan. Iya, sebab mereka sudah mencapai pada ilmu silat tahap terakhir, yang paling tinggi, puncak ilmu silat tangan kosong yang paling sempurna. Iya, sudah pagi lagi. Kau tidak mengantuk, Senopati? Padahal semalam suntuk kau tidak tidur. Sama sekali tidak, Panglima. Sebab pertarungan itu sangat menegangkan dan mengerikan. Ya, kita merasa tegang dan ngeri, sekaligus sangat kagum bahwa Tuanku Brahma dan Kampala bertarung sudah 2 hari 2 malam tidak berhenti sekejap juga. Itulah yang saya katakan, Panglima. Mereka sudah tidak seperti manusia lagi. Sebab kalau manusia biasa, mana ada yang tahan bertarung penuh 2 hari 2 malam. Mau tidak mau harus berhenti dulu sebentar untuk istirahat. Tapi ini tidak. Terus-menerus saling serang dan saling bertahan, dan saling sambar menyambar. Ya, mari kita menonton lagi. Lebih dekat. Iya. Cukup. Ya. Saya kira saudara Satria sependapat dengan saya bahwa pengujian diri dalam ilmu silat tangan kosong sudah cukup. Iya. Setelah 3 hari 3 malam kita bertarung, marilah kita meningkatkannya dengan penggunaan ilmu kesaktian. Kalau saudara Satria biasa menamakannya ilmu kedikjayaan. Dengan senang hati, aku akan melayani saudara. Ya, ya, ya. Di kedua telapak tangannya keluar api yang berkobar-kobar. Kampala juga berbuat yang sama. Entah ilmu apa yang dia keluarkan. Tapi sama dengan Tuanku Brahma, dari kedua telapak tangannya keluar api yang berkobar-kobar. Oh, api yang diciptakan oleh Tuanku Brahma menyerang Kampala, dan juga api yang diciptakan oleh Kampala menyerang Tuanku Brahma, lalu bertemu di tengah-tengah, bergulat dalam kobaran yang hebat. Wah! Kedua gumpalan api yang berkobar-kobar itu saling dorong-mendorong. Lihat, Panglima. Kampala melompat ke atas. Kobaran apinya ditarik, lalu digempurkan dari atas kepala Tuanku Brahma. Tuanku Brahma juga melompat, meladeni Kampala bertarung di udara. Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Mereka saling sambar menyambar di udara, sambil menyembur-nyemburkan api yang berkobar-kobar. Bukan main. Mereka bagaikan 2 ekor ular naga yang bertarung di angkasa. Selama ini, kalau saya melihat Kakang Brahma mempergunakan ajian gelang-gelang selalu dalam sikap berdiri tegak. Baru kali ini mempergunakannya sambil jungkir balik di udara. Sebab dipancing oleh Kampala. Ya, Kampala yang memulai jungkir balik di udara seperti itu. Jadi mau tidak mau, Kakang Mas Brahma juga harus mengimbanginya. Seperti apa yang dilakukan oleh Kampala. Dan saya tidak mengira kalau ajian gelang-gelang bisa dilakukan sambil jungkir balik di udara seperti itu. Mereka bergerak semakin cepat. Kedua-duanya sudah tidak nampak. Yang terlihat hanya 2 buah kobaran api yang saling sambar menyambar. Heran aku. Ada orang bertarung lamanya keterlaluan. Berhari-hari tanpa berhenti. Perang Bratayuda saja kalau malam hari berhenti untuk istirahat. Besoknya pagi-pagi baru dilanjutkan lagi. Kalau ini tidak. Pagi, siang, sore, malam terus bertarung. Aku jadi bingung. Memang begitu. Biasa yang menonton jadi bingung sendiri. Iya. Jadi penonton memang kadang-kadang bingung sendiri. Nah, pagi lagi. Dan pertarungan itu masih tetap berlangsung. Ya, semalam suntuk Tuanku Brahma dan Kampala bertarung tanpa berhenti. Tuanku Brahma mempergunakan ajian gelang-gelang, dan Kampala mempergunakan ilmu yang sama.
Tidak seorang pun sanggup bertahan lama bila saya mempergunakan ilmu pukulan api. Tapi saudara mampu bertahan 1 hari 1 malam. Bahkan saya tidak bisa menundukkan saudara. Saudara juga hebat, Kampala. Saudara tidak bisa dirobohkan oleh ajian gelang-gelang. Ya, kita masih seimbang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Iya, Tapi saya yakin saudara Brahma masih memiliki banyak ilmu simpanan. Nah, lekaslah keluarkan. dengan senang hati aku penuhi permintaan. Terimalah ajian Bayu Bajra. Silahkan. Kakang Brahma mau mengeluarkan ajian Bayu Bajra. Apakah Kampala juga akan mengeluarkan ilmu yang sama? Sejenis dengan ajian Bayu Bajra yang bisa menciptakan angin topan. Mungkin sebab suara yang dikeluarkan dari tenggorokannya sama dengan suara tenggorokan Kakang Brahma. Tuanku Brahma sudah jelas akan mengeluarkan ajian Bayu Bajra, sebuah jenis ilmu pukulan angin topan. Lalu si Kampala mau mengimbanginya pakai apa ya? Pasti dia juga punya ilmu yang sama hebatnya dengan ajian Bayu Bajra. Tapi namanya tentu lain. Ajian masuk angin barangkali. Ajian masuk angin? Ajian Bayu Bajra kan jenis ilmu pukulan angin topan. Nah, si Kampala lain lagi. Dia pakai ilmu masuk angin. Macam-macam saja kau ini. Lagi tegang bergurau. Anak buah kita tidak usah disuruh berlindung ya. Harus itu. Sebab pertarungan itu akan dahsyat. Dua-duanya akan mengeluarkan angin topan. Jadi di sekitar tempat ini akan terjadi badai angin ribut. Nah, semuanya harus berlindung. Kalau tidak ingin terbawa terbang diterjang angin ribut. Berlindungnya di sini saja. Sebab di sini banyak pohon kedongdong. Kalau diterjang angin ribut, pasti berjatuhan. Nah, kita akan panen buah kedongdong. Kau jangan ngaco, Senopati. Ayo perintahkan anak buahmu berlindung. Iya, baik. Selama ini tidak ada yang tahan menghadapi Kakang Mas Brahma dalam pertarungan ilmu angin topan. Bahkan Kampala bisa bertarung sambil jungkir balik di udara. Sama seperti kemarin. Maksud Ajeng? Beberapa kali saya melihat Kakang Brahma kalau mempergunakan ajian Bayu Bajra selalu berdiri tegak. Baru sekarang saya melihatnya sambil jungkir balik di udara. Dan ternyata Kakang Mas
membuat ajian Bayu Bajra menjadi luwes. Sebab dengan jungkir balik di udara seperti itu akan dapat melancarkan serangan dengan leluasa. Iya. Setelah 1 hari 1 malam saling sembur dengan angin topan, akhirnya berhenti juga Panglima. Lalu mau pakai apa lagi sekarang? Pasti akan mempergunakan ajian tapak sakti. Wah, percuma. Percuma. 5 orang jawara, yaitu Jalak Harupat, Jalak Petar, Jalak Tetek, Jalak Kibar, dan Jalak Tangtung. Waktu bertarung dengan Kampala dan Targu, mereka menggunakan ajian tapak sakti. Tapi semuanya roboh oleh ilmu mereka. Ilmu salju menyiram bumi. Kau jangan menyamakan Tuanku Brahma dengan para jawara. Memang para jawara Madangkara itu barisan jago-jago Madangkara yang sakti mandraguna. Tapi dibandingkan dengan Tuanku Brahma, belum separuhnya. Jadi ajian tapak sakti yang dimiliki oleh Tuanku Brahma tentunya lebih sempurna dari para jawara Madangkara. Iya. Bagaimana, Saudara Brahma? 1 hari 1 malam kita saling gempur dengan angin topan. Tapi saya tidak berhasil merobohkan saudara. Sama. Saya juga tidak berhasil merobohkan saudara. Apakah saudara sudah bosan? Terserah saudara Kampala. Saudara yang jauh-jauh datang ke sini mencari saya. Kalau saudara menghendaki pertarungan ini dihentikan, saya pun akan mundur. Tapi kalau saudara menghendaki diteruskan, saya akan melayani dengan senang hati. Ya, kepalang basah. Mari kita lanjutkan. Silahkan. Kalau boleh saya tahu, ilmu apa yang akan Saudara Brahma pergunakan kali ini? 5 orang murid saya, para jawara Madangkara. Ketika bertarung dengan saudara, mereka semuanya mempergunakan ajian tapak sakti. Tapi mereka roboh oleh ilmu salju menyiram bumi. Nah, saya ingin tahu kehebatan ilmu salju menyiram bumi itu. Baiklah, dengan senang hati saya akan mempergunakan ilmu salju menyiram bumi. Gila, si Kampala benar-benar mau mengeluarkan ilmu salju menyiram bumi. Mampus dia kali ini. Tubuhnya akan hancur di gempur ajian tapak sakti Tuanku Brahma yang sudah mencapai tingkat paling sempurna. Belum tentu, Senopati. Sebab mungkin saja ilmu salju menyiram bumi itu ada tingkatannya. Dan si Kampala sudah mencapai tingkatan yang paling sempurna. Jadi hasilnya masih tanda tanya. Iya, lebih baik kita saksikan saja. Ya! Waduh, telingaku budek. Suara ledakan itu keras banget. Oh, jagat Dewa Batara. Tuanku Brahma melompat menerjang ke depan. Kampala juga melompat. Sama-sama menerjang. Lalu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan yang sangat keras. Oh, sungguh mengerikan. Bumi bergoncang. Rumput-rumput ilalang, semak belukar, pohon-pohon besar dan kecil berhamburan, berterbangan ke sana kemari. Tunggang langgang, porak-poranda. Amitahun, alangkah dahsyat. Sangat mengerikan ilmu kesaktian yang saudara pergunakan. Saudara Kampala terlalu memuji. Padahal saudara juga terlalu hebat. Ilmu salju menyiram bumi yang tadi saudara pergunakan sungguh sangat mengerikan. Tapi saudara Brahma tidak bergeming sedikit pun. Tetap berdiri dengan tegak dan nampak segar bugar. Saudara juga sama, tetap segar bugar. Saya masih memiliki 2 buah lagi ilmu simpanan, yaitu ilmu Paku Mega dan ilmu ikatan roh. Nah, apakah saudara Brahma masih mau meladeni saya? Dengan senang hati. Dan saya pun sama seperti saudara, masih menyimpan 2 buah ilmu andalan, yaitu ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh. Silahkan pergunakan. Baik, saya akan mempergunakan ajian serat jiwa. Tunggu! Mantili. Kakang Brahma, tunggu sebentar. Ada apa, Mantili? Ajian serat jiwa tidak pantas dikeluarkan di sini. Mengapa? Sebab ajian serat jiwa baru boleh dikeluarkan kalau menghadapi lawan yang terlalu sakti mandraguna. Saudara Kampala ini sudah terbukti sangat sakti mandraguna.
3 buah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ajian gelang-gelang, ajian bayu bajra, dan ajian tapak saketi. Tidak satu pun yang bisa merobohkannya. Tidak cedera sedikit pun. Bahkan sebaliknya, tetap nampak segar bugar. Kampala baru terbukti sakti mandraguna kalau sudah bisa bertahan terhadap ilmu jurus Sri Kunting, beserta pancaran sinar pedang perak dan uap racun pedang setan. Simpanlah ilmu andalanmu itu untuk nanti dipergunakan pada saatnya yang tepat. Sekarang ini biarlah aku yang maju dan kau menjadi penonton saja. Tidak, Kakang Brahma. Saya ingin tahu, apakah orang Tibet punya obat penawar racun seperti orang-orang kita di sini? Biarlah saudara Brahma. Adik Anda yang cantik jelita tapi berwatak keras ini rupanya ingin juga turut bermain-main dengan saya. Biarkanlah. Sebab tujuan saya datang ke sini juga untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada halangan untuk saling bertukar pengalaman. Pendapat saudara saya hargai. Akan tetapi masalahnya, kita bukan hanya sekedar saling bertukar pengalaman, melainkan sedang sama-sama mencari kebenaran dari hakikat semua ilmu yang selama ini kita pelajari. Itulah makanya kita bertarung tanpa berhenti sambil terus berpuasa. Sedangkan Mantili sedang tidak melakukan puasa. Jadi dia berada di luar garis hakikat yang sedang kita simak. Saudara Brahma sungguh arif. Maafkan. Nah, Mantili, aku harap kau mengerti apa yang baru saja aku katakan. Maaf, Kakang Brahma. Saya terdorong oleh nafsu ingin menjajal ilmu kesaktian. Namun sekarang saya sadar terhadap kedudukan Kakang Brahma dan saudara Kampala saat ini. Silakan dilanjutkan. Saya akan kembali ke pinggir gelanggang. Terima kasih, Mantili. Terima kasih, saudari Mantili. Marilah saudara Kampala. Saya segera akan mengeluarkan ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa tidak bersifat menyerang, melainkan sebaliknya bersifat menunggu. Sangat kebetulan. Sebab ilmu Paku Mega bersifat menyerang. Bagus, mari kita mulai. Silakan. Ya. Si Kampala itu mau apa? Tiba-tiba duduk bersila di atas tanah. Kedua tangannya terkatup di depan dada, seperti sedang menyembah. Mungkin dia mau bersemedi, hendak mengerahkan ilmu Paku Mega. Dari kepalanya keluar asap. Asap putih mengepul-ngepul keluar dari ubun-ubun kepalanya. Jangan-jangan dia mau mempergunakan ilmu sihir. Sebab orang Tibet doyan mempelajari ilmu sihir. Saya rasa tidak, sebab kalau dia curang akan malu. Naik. Tubuhnya perlahan-lahan naik, tapi tetap dalam sikap duduk bersila. Aneh sekali, bisa mengambang di udara sambil duduk bersila. Kenapa kau tertawa, Senopati? Lucu banget. Lihat Panglima, orang Tibet itu pendek, gendut, kepalanya gondol, duduk bersila, mengambang lagi di udara, persis seperti patung perunggu yang berada di depan pintu gerbang keraton. Dia memang lucu. Meluncur. Bisa meluncur dengan cepat seperti panah. Seperti perahu layar buntet, sambil duduk bisa meluncur. Hei, sudah kau jangan tertawa terus, Senopati. Dia mau menyerang. Sebentar lagi akan berbenturan. Kampala meluncur menggempur Kakang Brahma, dan Kakang Brahma memeluk Kampala dengan erat. Mereka saling berpelukan dengan erat sekali. Peristiwa itu sama dengan ketika Kakang Brahma bertarung dengan Kartika, dan Kartika tewas. Tubuhnya hancur menjadi tepung. Apakah Kampala juga akan bernasib sama dengan Kartika, jadi tepung? Mereka berpelukan sambil mengambil
hanya duduk di tanah berhadapan. Mereka bersemedi. Wah, mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang paling berbahaya. Dan sekarang mereka sedang mengatur pernafasan, memulihkan kesadaran. Nah, mereka sudah membuka mata. Sudah selesai memulihkan kesadaran diri mereka masing-masing. Benar-benar tidak masuk akal. Ya. Seharusnya si Kampala sudah hancur jadi tepung. Tapi dia tidak apa-apa. Kesaktiannya seimbang dengan Kakang Mas Brahma. Saudara Brahma, kita sudah menginjak tahap yang terakhir. Saya sudah siap melakukannya. Meskipun saya harus binasa, saya puas dan bangga. Sebab saya mati di tangan seorang tokoh yang benar-benar sakti mandraguna. Saya pun sudah siap. Dan kalau saya mati, saya juga bangga. Sebab mati oleh seorang tokoh yang paling mengagumkan. Terima kasih. Mari kita mulai. Saya akan mempergunakan ilmu simpanan saya yang terakhir, yaitu ilmu ikatan roh. Dan saya akan mempergunakan ilmu lampah lumpuh. Jantungku berdebar kencang sekali. Akan menyaksikan pertarungan yang terbesar dan terpenting pada tahapan yang paling akhir. Kalau terjadi apa-apa dengan Kakang Brahma, saya akan terjun ke tengah gelanggang. Orang yang berwatak jahat, bila tersentuh oleh tangan Kakang Mas Brahma yang sedang mengerahkan ilmu lampah lumpuh, dengan seketika orang itu akan menjadi lumpuh, tidak berdaya sama sekali. Apakah Kampala akan mengalami nasib seperti itu? Saya belum tahu pasti. Sebab nampaknya dia bukan orang yang jahat. Meskipun bukan orang jahat, tapi bila dirinya dikuasai oleh nafsu angkara murka, tetap akan lumpuh bila tersentuh oleh tangan Kakang Brahma. Iya. Ya, Kampala mulai bergerak. Perlahan-lahan maju ke depan mendekati Kakang Mas Brahma. Ilmu ikatan roh yang dikerahkan oleh Kampala. Bentuk, sikap seluruh tubuhnya tidak jauh berbeda dengan sikap tubuh Kakang Brahma. Berdiri tegak, kedua kakinya sedikit mengangkang, lalu kedua tangannya menjulur ke muka. Ya, bertahan. Ya. Kakang Brahma tidak bergerak sama sekali, menunggu Kampala lebih dekat. Kenapa? Tangan-tangan mereka sudah bersentuhan. Bahkan kedua telapak tangan Kampala sudah menempel kepada telapak tangan Kakang Brahma. Mereka saling menyalurkan serangan lewat telapak tangan yang saling menempel. Panglima Ringking, mereka sudah saling gempur tenaga mujizat. Tapi belum nampak siapa yang kalah. Ayo, kita gempur saja si Kampala itu. Kita bunuh. Jangan, Senopati. Tidak baik mengganggu sebuah pertarungan yang jujur. Tapi perbuatan si Kampala itu berbahaya. Dia bisa membuat Tuanku Brahma celaka. Jadi sama saja dia seorang penjahat yang mau membinasakan raja kita. Jangan terburu nafsu, Senopati. Tunggu beberapa saat lagi. Kalau sedikit saja Tuanku Brahma nampak cedera, apa boleh buat? Kita gempur orang Tibet itu. Iya, baik. Suara apa itu? Suaranya kok aneh. Duk, duk, duk. Seperti suara apa ya? Seperti suara jantung. Suara jantungnya siapa yang berdetak sekeras itu? Mungkin jantungnya Tuanku Brahma dan Kampala. Jangan diri. Bahaya. Pertarungan itu sudah melewati batas kewajaran. Ya, sudah menjadi tidak wajar. Sebab suara detak jantung mereka terdengar keras sekali. Dan itu berbahaya, bisa merenggut nyawa. Aku jadi bingung. Kenapa bisa sampai begitu? Atau apakah hal itu merupakan puncak kedahsyatan ilmu lampah lumpuh? Ya, mungkin karena Kampala juga mengerahkan jenis ilmu yang sama, sehingga timbul akibat yang tidak wajar.
Kampala juga roboh. Kakang Brahma terkapar, tergeletak di tanah. Kampala juga terkapar. Ya, dia tergeletak di tanah. Ya, mereka tergeletak berdampingan di atas tanah. Berdebar, aku bunuh dia. Ya, Tahan dia, Ajeng Mantili. Jangan bertindak dulu. Kakang Srimba, minggir. Kakang Brahma cedera, jiwanya berada dalam bahaya. Si Kampala yang membuat Kakang Brahma jiwanya terancam maut. Aku harus membunuh si Kampala. Kabar di Ajeng Mantili. Lebih baik kita periksa dulu. Sebab Kampala juga mengalami nasib yang sama dengan Kakang Mas Brahma. Celaka. Pasukan Madangkara menyerbu. Tuanku Brahma roboh. Orang Tibet itu harus dibinasakan. Dia pembawa malapetaka, musuh Madangkara. Sabar Panglima Ringkin. Semuanya belum pasti. Saya juga sama dengan saudara. Panik. Di Ajeng Mantili juga panik. Kita semua panik. Tapi kita harus mau bersabar sebentar saja. Sebab semuanya belum pasti. Jadi janganlah bertindak yang membuat keadaan menjadi semakin panik. Tapi Tuanku Brahma roboh. Kampala juga sama. Dia roboh. Lebih baik anak buahmu disuruh mundur sedikit. Siap siaga membuat lingkaran. Gelanggang ajang pertarungan ini dikurung dengan rapat. Baik. Pasukan, lingkaran rapat. Nah, di Ajeng Mantili, masukkan lagi pedang setan itu ke dalam sarung. Mari, kita sama-sama memeriksa keadaan Kakang Mas Brahma. Iya, baik. Kakang Mas Brahma. Kakang Brahma, Kakang tidak apa-apa. Dadanya turun naik dengan teratur dan bernapas dengan baik. Jantungnya pun berdetak wajar. Ya, berarti Kakang Mas Brahma tidak apa-apa. Tapi tubuhnya lemas. Coba pegang tangannya. Angkat ke atas. Lemah sekali. Celaka. Kakang Mas Brahma lumpuh. Kakang Brahma lumpuh. Kakang Mas Brahma. Bisakah Kakang Mas berbicara? Kakang Brahma. Bicaralah. Bicaralah, Kakang. Bicaralah. Semua mundur. Aku mau tidur. Jangan cemas. Tidur. Kakang Brahma mau tidur. Jangan banyak bertanya dulu. Lebih baik turuti perintahnya. Ayo, kita semuanya mundur. Lihat, Kampala juga tergeletak. Nampaknya dia sudah tidur. Jadi mungkin dengan cara tidur, mereka akan menyembuhkan dirinya. Di Ajeng Mantili, sudahlah, jangan menangis. Serahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Hari sudah larut malam. Kakang Brahma belum bangkit juga. Bersabarlah. Panglima Ringkin, saya jadi bingung. Tidur dari tadi siang, tengah hari bolong, sampai tengah malam begini. Tidak bangun-bangun. Bergerak sedikit juga tidak. Diam terus. Itu bukan tidur sembarang tidur, tapi sedang bersemedi. Bersemedi kok sambil tidur? Tidak selamanya bersemedi harus dilakukan dengan duduk bersila. Sambil berbaring juga bisa. Si Kampala juga mungkin sedang bersemedi, sebab dia tidur pula sekali. Aku takut sekali. Bagaimana kalau tidak sembuh? Alangkah geger bila Tuanku Brahma menjadi orang yang lumpuh. Tuanku Brahma dan Kampala telah melakukan pertarungan selama 14 hari, siang malam, tanpa berhenti, dan sambil berpuasa.
sedikit pun tidak menyentuh makanan dan minuman. Iya, 7 hari bertarung pikiran, kemudian 7 hari bertarung badan. Ya, bisa dimengerti kalau tubuh mereka menjadi lemas. Itulah. Ditambah lagi dengan mengerahkan ilmu lampah lumpuh, jadi semakin lemaslah tubuh mereka. Jangan-jangan senjata makan tuan. Maksudmu? Ilmu lampah lumpuh Tuanku Brahma membuat dirinya sendiri menjadi lumpuh. Begitu pula si Kampala yang menggunakan ilmu yang sama menjadi lumpuh juga, dimakan oleh ilmunya sendiri. Mudah-mudahan tidak begitu. Dewata yang agung, terima kasih. Kakang Mas Brahma sudah bangkit dari tidurnya yang panjang, dan kini sudah duduk bersila. Ya, di dalam cahaya keremangan fajar menyingsing, nampak wajahnya yang segar dan berseri-seri. Kakang Brahma. Mantu. Kakang Brahma sudah sembuh? Sudah. Kakang Brahma, syukurlah Kakang. Kampala juga rupanya sudah bangun. Dia pun sudah sembuh. Selamat pagi, Kampala. Selamat pagi, Saudara Brahma. Alangkah panjangnya pertarungan yang kita lakukan. Ya, sebuah pertarungan yang panjang. Kemudian disusul oleh tidur yang panjang pula. Selama hidupku baru kali ini aku melakukan pertarungan yang panjang. Begitu pula saya. Inilah pertarungan saya yang paling panjang. Iya. Baiklah, Saudara Brahma. Saya kira Anda sependapat dengan saya bahwa kita seimbang. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan dari pertarungan ini kita sudah menemukan hakikatnya. Hakikat dari apa yang selama ini kita geluti. Iya. Dan saya tidak mengira sama sekali bahwa di negeri Jawa Dwipa ini ada seorang tokoh yang memiliki ilmu demikian tinggi. Dengan ilmu yang Saudara Brahma miliki, Saudara akan merajai negeri Tibet. Sebab di negeri Tibet, yang memiliki ilmu seperti Saudara dapat dihitung dengan jari, sedikit sekali. Jadi Saudara Brahma, di Tibet bisa menjadi tokoh nomor 1. Oh, di tanah Jawa Dwipa ini saya nomor 3. Oh ya? Dibandingkan dengan Prabu Siliwangi, kesaktian saya hanya separuhnya. Apalagi bila dibandingkan dengan Aji Ratna Pangkaja. Siapakah kedua tokoh itu? Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran, sedangkan Aji Ratna Pangkaja adalah suami Prabu Ratu Dewi Suhita, Raja Majapahit. Sekarang bergelar Prabu Hyang Parameswara. Ingin sekali saya bisa berjumpa dengan mereka untuk bertukar ilmu. Oleh Prabu Siliwangi, kau sekali tiup, tubuhmu hancur luluh. Apalagi oleh Prabu yang Parameswara, hanya dipandang oleh matanya saja, kau akan terbakar, hangus jadi apu. Prabu Siliwangi itu seorang raja? Iya, Raja Pajajaran. Lalu Prabu yang Parameswara? Waktu masih bujangan, bernama Aji Ratna Pangkaja. Setelah menikah dengan Dewi Suhita yang menjadi ratu di kerajaan Majapahit, bergelar Prabu yang Parameswara. Apakah tokoh-tokoh utama yang memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi di negeri ini harus selalu seorang raja? Tidak selamanya harus begitu. Tapi sebagian besar memang. Saya ingin sekali mengenal para tokoh utama di tanah Jawa Dwipa ini. Namun sayang, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis? Kedatangan saya ke sini tidak lain hanyalah untuk menjumpai Saudara Brahma. Dan keinginan saya itu terkabul. Jadi sudah tiba waktunya bagi saya untuk kembali ke negeri Tibet. Mengapa tergesa-gesa? Lebih baik kau pergi ke Pajajaran untuk bertarung dengan Prabu Siliwangi, atau pergi ke Majapahit untuk bertarung dengan Prabu Hyang Parameswara. Biar kau tahu bahwa ilmu kesaktian yang kau miliki itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka. Saya percaya dengan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh raja-raja di tanah Jawa Dwipa ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, waktu saya sudah habis.
Lain kali bila mana ada waktu yang luang, dengan senang hati saya akan kembali berkunjung ke sini untuk lebih mengenal tokoh-tokoh utama di tanah Jawa Dwipa ini. Kau berkata datang ke sini hanya untuk menjumpai Kakang Brahma. Tapi kenapa kau bertarung dengan orang lain? 5 orang jawara dari Madangkara kau robohkan. Bahkan Kijara, Lugina, dan Julidar tewas. Nah, berarti perkataanmu tidak bisa dipercaya. Nona Mantili salah paham. Sebelum saya dapat bertemu langsung dengan saudara Brahma, tentu saja saya tidak akan bisa menghindari pertemuan-pertemuan saya dengan tokoh-tokoh lain. Tapi setelah bertemu dengan saudara Brahma, maka pertemuan selanjutnya dengan tokoh lain sudah tertutup. Saya tidak akan melayani siapapun juga. Begitu. Ya sudah. Saudara Brahma, Nona Mantili, saya mohon diri. Selamat jalan, Saudara Kampala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kedatangan saya ini sedikit banyak telah menimbulkan keonaran. Sampaikan mohon maaf saya kepada rakyat kerajaan Madangkara, terutama kepada tokoh-tokoh penting di Madangkara. Saya terima permohonan maafmu. Dan bersama ini pula, saya berikrar bahwa mulai hari ini, saudara Brahma menjadi saudara saya. Semoga Anda tidak keberatan diangkat menjadi saudara saya. Dengan senang hati, saya pun mengangkatmu menjadi saudaraku. Saya akan bangga dan bahagia bila saudara mau berkunjung ke negeri Tibet. Anda akan diterima dengan penuh kekeluargaan, sebab saudara Brahma sudah menjadi saudara angkat saya. Saya ingin sekali pergi ke Tibet. Kakang Brahma, kapan kita akan ke sana? Bila tidak ada aral melintang, setelah nanti aku menobatkan anakku, Wanapati menjadi Raja Madangkara, kita akan berkunjung ke Tibet. Terima kasih, Kakang. Baiklah, saudaraku. Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Saya, Biksu Kampala, mohon diri. Selamat jalan, Biksu Kampala. Selamat jalan, Biksu Kampala.